A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Fatir ayat 31. Wallazi auhayna ilaika minal kitab huwal haq musaddiqan lima baina yadayhi innallaha biibadihi la khabirum basir. Yang kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, yaitu kitabnya, yaitu Al-Quran. Huwal haq, itu adalah al-haq, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang telah diturunkan sebelumnya. Innallaha biibadihi la khabirum basir, sesungguhnya Allah itu atas hamba-hambanya amat sangat tahu lah, gitulahnya, amat sangat tahu. Gitu terjemahnya ya, susah nih perkataannya nih ya. Nah, kurang lebih seperti itunya ayat 31. Apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Alkitab, Al-Quran, itu adalah al-haq, yang membenarkan apa yang telah diturunkan sebelumnya. Sesungguhnya Allah itu atas hamba-hambanya amat sangat mengetahui. Itulahnya terjemahnya. Ini ada 5 poin gitu ya di ayat tersebut. Nah, yang pertama yaitu tentang Al-Quran. Apa yang kami wahyukan kepada kamu minal kitab, yaitu Al-Quran. Huwal haqqu. Nah, di sini ininya penekanannya gitu ya. Huwa al haqqu. Aduh, susah ini, harus dari bahasa Arabnya ini. Kalau makna apa yang telah kami wahyukan kepadamu berupa Al-Quran gitu ya, itu biasa itunya. Karena sebuah nabi tentunya, ya, semua nabi itu oleh Allah diberi wahyu. Nah, ini menerangkan tentang Al-Qur'annya tersebut dengan keterangan huwa al-haqqu. Ini jumlah ismiyah, tapi miti tidinya dah. Ini jumlah ismiyah, huwa mubtada, al-haqqu khobar, dan al-haqqunya di sini ma'rifat pakai alif lam. Terus kumaha? Nuh hasena aduh. Iya, kayaknya kalau ini contoh kalimat yang mudah seperti ini ya, misalnya nama orangnya di dalam bahasa Arab itu Sa'id, misalnya Sa'idun, Sa'id, Karim. Sa'id itu mulia, itulahnya. Itu kalimat dalam bahasa kitanya itu kalimat yang biasa. Kalimat yang biasa, misal Sa'id itu orang yang mulia, itu maksudnya gitu, yang menerangkan demikian. Sa'idun karimun. Sa'id itu mulia. Nah, kalau karimnya itu pakai alif lam, Sa'idun al-karim. Sa'idun karimun, Sa'idun al-karimu, itu nilainya beda, bobotnya beda. Kalau karim itu
jenis katanya kalau dalam bahasa Arab itu nakiroh. Kalau al-karimu pakai lam itu ma'rifat. Nah ini maknanya menjadi mulianya itu beda dari sekedar orang mendengar kata mulia, gitu ya itulah maknanya seperti itu. Nah kata hak pun itu artinya benar. Huwa hak pun misalnya pakai tanwin gitu ya, ini makanya ini harus dibahas dari bahasanya ini. Nah di sini huwa al haqqu pakai alif lam. Arti kata hakun itu benar. Jadi apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad minal kitabi, yaitu kitab atau Al-Qur'an, huwa al haqqu itu adalah benar. Nah, tapi benarnya di sini benar yang paling gitu ya, benar yang paling benar, benar yang sebenar-benarnya, yang tidak ada. Jadi apanya di sini benar yang sebenar-benarnya itu benar yang tidak ada kekurangan. Benar sih tapi ada yang kurang misalnya. Nah, itu tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan. Artinya benar yang sebenar-benarnya itu, ya inilah yang namanya benar yang sebenar-benarnya itu adalah Al-Quran itu seperti itu, yang benar yang sebenar-benarnya. Nah diantaranya ya, ada yang mendefinisikan itu bahkannya, karena di dalam Al-Quran sendiri itu ya Allah menerangkan bahwa baik agamanya ataupun Al-Qurannya Allah menyebutkan itulah Al-Quran itunya adalah kitab yang al-haq. Islam itu adalah agama yang al-haq. Di antaranya Ibnu Hajar al-Asqalani ya di dalam kitab Fathul Bari itu mendefinisikan al-haq itu kurang lebih benar yang sesungguhnya, benar yang sebenar-benarnya, yang tidak percaya salah, yang melawan pasti kalah. Al-haq benarnya itu seperti itu. Karena benarnya ini benar sempurna gitu ya. Kalau misalnya mencari kelemahan, mencari kekurangan di dalam Al-Quran, di dalam Islam ini tidak akan ada. Nah apalagi itu ya bahwa Al-Quran itu mewakili, anggaplahnya Al-Quran itu mewakili ilmu yang Allah miliki. Di mana Al-Quran ini sebagai kitab terakhir, seperti di kata lanjutannya tadinya bahwa Al-Quran itu musaddiqal lima baina yadaihi. Al-Quran ini yang menyatakan kebenaran kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran ini menjadi atau apa namanya, kalau kita sebut sebelum Al-Quran ini Allah sudah juga menurunkan kitab-kitabnya, ada Taurat, ada Injil, dan banyak juga yang tidak disebut sebetulnya karena nabinya juga kan banyak yang tidak disebut. Nah kita sebutnya yang paling populer gitunya, kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran itu kitab Taurat, kitab Injil. Nah Al-Quran ini menjadi edisi terlengkap, anggaplah gitunya, jadi edisi terlengkap nih, karena Al-Quran ini kitab terakhir yang Allah turunkan. Setelah Rasul SAW tidak ada lagi nabi baru, kecuali kalaupun ada yang disebut atau mengaku nabi pasti palsu.
Ya Rasul itu nabi terakhir ya. Kalau ada kemudian yang mengaku atau yang disepakati lah sebagai nabi, itu pasti palsu. Nah bahkan Rasulullah SAW di salah satu hadis ini yang menerangkan akhir zaman. Akhir zaman sudah tidak populer lagi rupanya. Kamarana itu yang membahas akhir zaman teh sudah tidak populer lagi ternyata bahasan tentang akhir zaman. Kalau beberapa waktu ke belakang gitu kan sangat populernya pembahasan akhir zaman itu sampai ke yang ini nih yang ngebodor cek urang betungtung namanya lieur atuh membahas akhir zaman, bahwa nanti akhir zaman itu akan kembali ke kalau kita menyebutnya ke masa lalu seperti kita menyebutnya zaman primitif lah. Akan terjadi peperangan besar tapi dengan alutsista nyebutnya alutsistanya itu kembali seperti di zaman dulu, pakai tombak, pakai panah, pakai pedang, sehingga ramailah belajar memanah. Pernah kan ramai beberapa waktu ke belakangnya belajar memanah dan berkuda. Nah sekarang kemana yang belajar memanah itu terus mau memanah apa? Dan ugenah mau memanah pemudi sok hasil memanah pemudi mah. Belajar memanah terus ganti memanah naon. Sekarang mana? Enggak ada. Nah Rasulullah SAW menyebutkan di antara ciri akhir zaman itu iya, karena di beberapa hadis disebutkan bahwa situasi dunia ini akan semakin kacau, semakin rusak. Padahal kan kerusakan dunia ini itu sudah Allah sebutkan di ayat Al-Baqarah yang ini. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh. Apabila dikatakan kepada mereka jangan merusak di bumi, qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan justru kami ini membereskan, padahal hasilnya bumi ini akan semakin rusak, rusak segala-galanya. Nah bahkan yang ini yang di pembahasan tahzibul akhlak itunya ayat terakhirnya yang tentang ittibaul hawa yang kemarin belum lama nih ya. Kalau al-haq, nah ini kan al-haq yang ini, al-haq itu yang ini nih. Apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad yaitu Al-Quran, huwa al-haq, yang dari Allah itulah. Ya al-haq itu dengan arti seperti tadinya, benar yang sebenar-benarnya, benar yang sempurna, tanpa kekurangan, tanpa kelemahan. Itulah al-haq. Nah ada ayatnya yang kemarin itu yang lawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardh wa man fihinna. Kalau al-haq ini harus tunduk, sebelahnya kalau al-haq yang dari Allah ini harus tunduk kepada keinginan manusia, kepada aturan manusia, maka pasti rusaklah seluruh langit, bumi dan isinya. Artinya sebetulnya kan kalau agama ini yang harus tunduk kepada manusia. Karena kan sebetulnya yang seharusnya adalah seluruh manusia yang tunduk kepada al-haq. Nah, kalau al-haq ini malah yang harus tunduk kepada keinginan manusia, maka pasti rusaklah seluruh lapisan langit, bumi dan pengisinya. Nah, salah satu yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW tentang situasi akhir zaman, yaitu yang pertama penyebab kerusakan. Artinya penyebab awal
penyebab awal terjadinya kerusakan di bumi ini adalah dicabutnya ilmu. Ilmu yang dimaksud itu adalah ya ini al-haq, karena al-haq ini ilmu Allah. Al-haq ini ilmu Allah gitunya yang ia tuangkan itu menjadi kitab Al-Qur'an. Ini ilmu dari Allah dan ini diakui oleh bukan hanya orang Islam. Seluruh katakanlah mau orang Islam, katakanlah mau Muslim, mau kafir, mengakui kalau Al-Quran itu adalah sumber dari segala ilmu, itu Al-Quran. Ya Allah tuangkan itu ilmunya itu ke dalam Al-Quran. Nah awal kerusakan gitunya yang yang dikenal dengan situasi akhir zaman, yaitu dengan dicabutnya ilmu. Tapi dicabutnya ilmu itu bukan Al-Qur'annya yang dihilangkan, bukan hadis-hadisnya yang dihilangkan, tapi dengan yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dari manusia itu dengan mewafatkan para ulama. Kalau sebutnya kalau pemikir cendekiawan, wah itu akan semakin banyak. Tapi orang yang berilmu, berilmu dengan ilmu ini, dengan ilmu dari Al-Quran, dengan Al-Haq, nah itu yang akan semakin langka. Karena yang ada pun satu persatu oleh Allah diwafatkan dan tidak terjadi regenerasi berarti. Maka tinggallah di dunia ini, ya di dalam hadisnya itu wayabqal jahilun, kalau ahli ilmunya, ulamanya oleh Allah sudah diwafatkan satu persatu tapi tidak terjadi regenerasi, maka tinggallah di bumi ini manusia-manusia yang bodoh. Mereka itu orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Itu awalnya fitnah, disebutnya fitnah, kerusakan yang terjadi di bumi. Dengan hilangnya ilmu maka berbagai macam, diantaranya di hadis itu menyebutkan wayazharul munkar, maka kemungkaran, perbuatan dosa, kemaksiatan itu akan semakin nampak, jelas terlihat di mana-mana yang terlihat itu hanya kemungkaran. Dan situasi yang lainnya diantaranya bermunculanlah Dajjal yang semuanya mengaku sebagai nabi. Dan ciri khas Dajjal mereka mengaku sebagai seorang nabi, meskipun yang namanya Dajjal itu banyak juga yang tidak sampai ke tahap mengaku dirinya seorang nabi. Dajjal menunggar racau Dajjal itu teh. Ada juga yang secara fisik digambarkan makhluk yang bukan bermata satu. Kalau makhluk bermata satu mah itu penjahatna Sinbad baheula mah. Dia tahu sabaraha film Sinbad. Matanya satu di tengah gitu. Nah itu kan fiktif, kalau yang itu tokoh fiktif itu ya di film namanya film. Dajjal itu adalah orang yang oleh Rasulullah SAW digambarkan yang matanya tidak melihat sebelah. Ini bisa jadi makna yang sesungguhnya, bisa jadi ini makna kiasan. Makna kiasan itu artinya penglihatannya itu jadi terganggu, yang dimaksud ini orang yang jadi salah melihat. Salah melihat itu artinya menjadi
apa yang sesungguhnya ini yang akan membawa ke surga, dia malah melihatnya sebagai sesuatu yang membawa ke neraka gitu lah anggapnya. Cek umun bahasa Sunda mah pi surgaeun teh jadi tinggal katinggalinnya pi nerakaeun. Mun pi nerakaeun katinggalinna jadi pi surgaeun, tak betahna teh bakal di dinya. Itu diantaranya ya ini nih tentang situasi akhir zaman itu akan muncul Dajjal yang mengaku sebagai nabi. Padahal yang sesungguhnya Allah sudah menetapkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah nabi terakhir. Kitab yang diturunkannya Al-Quran itu kitab yang paling lengkap dan sempurna dibandingkan dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Ini dia yang musaddiqal lima baina yadai. Dan sifatnya ya ini sifat gitu ya. Sifat dari Al-Qur'an itu adalah al-haq. Ini pakai alif lam teh yang menekankan gitunya, maknanya menjadi seperti yang barusan. Huwa hakun misalnya pakai tanwin. Itu kalimat narasi biasa. Dia Al-Qur'an itu benar. Tapi datar gitunya, kalimatnya itu datar, yang sifatnya itu kalau ada orang yang mendengar kalimat tersebut lalu istilahnya kan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya biasa karena memang bentuk kalimatnya pun tidak ada penekanan, tidak ada apa-apa, lempeng datar we. Mungkin ada juga yang ketika mendengar itu tidak langsung keluar telinga kiri, tapi nyangkut dulu lah sebentar gitunya, masuk telinga kanan, nyangkut sebentar, lalu hanya berkomentar, oh begitu, keluar dari telinga kiri, artinya tidak berbekas. Kalau memang kalimatnya yang datar seperti itu, ternyata hasilnya gitu ya, ternyata hasilnya banyak yang seperti itu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, itu tidak bisa disalahkan. Coba kalau bicaranya pakai penekanan gitu ya, coba kalau bicaranya pakai penekanan, mungkin hasilnya beda. Nah di sini penekanannya dengan kata hakunnya itu menggunakan alif lam, huwa al-haq. Artinya ketika Allah berbicara dengan penekanan seperti ini, lalu orang yang mendengar atau membacanya itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri, apa sih sebabnya gitu ya, padahal Allah itu sudah bicara begitu menekan. Dan dengan makna seperti tadi gitunya, al-haqnya sendiri maknanya adalah inilah kebenaran yang sesungguhnya, inilah kebenaran hakiki, kebenaran yang sebenar-benarnya. Sementara sebetulnya kan manusia itu kan pasti mencari yang benar. Manusia itu mencari yang benar, sebetulnya kalau ada manusia yang katakanlah salah lagi, terus berbuat salah, emang enak hidup seperti itu? Kasiksa kikituan ya baru kanana ngan api we kuat baru gitu. Api we kuat. Yang dirasa gitu ya, hidup seperti itu pasti tidak nyaman, tidak enak gitu kalau hidup itu ternyata salah lagi. Karena yang akan mendatangkan kenyamanan, kenikmatan itu kalau yakin yang dilakukan itu benar. Itu sebetulnya yang dicarinya oleh manusia.
Padahal di ayat ini diantaranya ini Allah sudah menerangkan mau benar yang sesungguhnya, mau benar yang sebenar-benarnya, inilah kebenaran yang sesungguhnya. Tetap maknanya gitu, makna atau fungsi tetap alif lam yang ada pada kata al-haq itu ya, itu menunjukkan demikian. Sebetulnya yang diinginkan, yang dicari, yang yang ingin dijalani, dilakukan oleh manusia itu adalah sesuatu yang benar. Lalu mereka kan, kalau orang-orang kafir Al-Qur'annya tidak diimani, Al-Qur'annya ditolak. Ini yang dulu terjadinya kepada orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW. Mereka itu kan tidak mengimani Al-Qur'an. Karena Al-Qur'annya oleh mereka itu sudah ditolak, diingkari, lalu mereka membuat dan menetapkan sendiri benar menurut mereka itu yang seperti apa. Kan akhirnya mereka membuat aturan sendiri, membuat ketetapan, membuat syariat sendiri menurut mereka itulah yang benar. Dan itu menunjukkan sebetulnya manusia itu ingin yang benar. Karena kalau hidup seperti itu ya salah lagi, itu tersiksa sebetulnya, tidak akan ada kenyamanan hidupnya. Jangankan benar menurut pandangan Allah, kalau di kita lah benar menurut hukum positif, ketika seseorang melanggar itu kan juga tidak enak. Nah di sini Allah sudah menyampaikan gitu ya, bahwa apa yang kami wahyukan kepadamu itu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an, huwa al-haq. Nah itulah kebenaran yang sebenar-benarnya. Ayat ini khitabnya kepada Rasulullah SAW. Artinya beliau yang paling dulu gitulah, beliau orang pertama yang ingin diyakinkan oleh Allah bahwa apa yang Allah sampaikan kepada beliau itu yang sebenar-benarnya. Nah kalau di dalam ayat yang lainnya, ini ada beberapa ayat nih, Al-Baqarah 147, Ali Imran ayat 60, kemudian Al-An'am 114, dan surat Yunus 94. Berarti ada 4 ayatnya. Ini yang isinya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ayat ini pun gitunya khitabnya Rasulullah satu orang. Meskipun ayat ini berlaku umum ya. Ayat ini berlaku umum untuk seluruh manusia. Tapi ayatnya, ajakan bicaranya, khitabnya di dalam ayat ini kepada satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Al-haqqu min rabbika. Al-haqnya dengan makna seperti tadinya, benar yang sesungguhnya, benar yang sebenar-benarnya, min rabbika itu yang dari Tuhan kamu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah sekali-kali kamu, nih ya, ini ajakan bicaranya untuk satu orangnya. Kalau melihat redaksinya, artinya yang paling dulu gitunya, yang paling dulu ingin Allah yakinkan bahwa yang Allah turunkan ini kebenaran yang hakiki, itu adalah Rasulullah sebagai penerimanya. Yang ingin paling dulu Allah yakinkan itu adalah Rasulullah sebagai penerimanya. Karena beliau kan pertama kali kan menerima al-haq, berartinya pertama kali menerima wahyu itu kan Rasulullah SAW itu dalam atau malah kebingungan,
ketakutan sampai menggigil. Pulang dari Gua Hiro kan setelah menerima wahyu yang pertama, Rasulullah kan malah bukan ngahod-hod, alah apa itu ngahod-hod, malah menggigil karena ketakutan sampai minta diselimuti gitunya kepada Khadijah. Kebingungan yang panjang kan sebetulnya kan ininya prosesnya gitu ya. Prosesnya sampai puncaknya Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama dan menuju ke arah sana itu kan prosesnya panjang. Dan mulai dari awal prosesnya itu adalah Allah sering memberikan mimpi yang kemudian menjadi kenyataan. Anggaplah mulai satu kali Rasulullah belum menanggapi apapun gitunya, ketika bermimpi kemudian mimpinya itu menjadi kenyataan. Agak lama kemudian Allah beri lagi mimpi yang benar kemudian menjadi kenyataan. Nah, terus menerus semakin sering ini yang kemudian mengganggu, membuat Rasulullah bingung kenapa menjadi seperti ini. Kenapa jadi sering gitu ya kalau mimpi kejadian, dan itu semakin sering mengganggu pikiran Rasulullah SAW dan mengkhawatirkan dirinya. Artinya ada apa dengan saya? Kenapa jadi berubah begini? Padahal maksud Allahnya dengan cara demikian itu untuk mengalihkan Rasulullah SAW dari berdagang sampai berhenti akhirnya kan. Akhirnya kan Rasulullah berhenti berdagangnya ya karena ini terganggu pikirannya dengan kejadian demikian. Setelah berhenti berdagangnya itu ya dengan kebingungan lah. Kemudian menyendiri di Gua Hiro. Puncaknya kedatangan malaikat Jibril dalam wujud manusia tidak dikenal. Ini yang semakin membingungkan, ketakutannya semakin besar. Setelah malaikat Jibrilnya pergi, kemudian Rasulullah pulang gitu, larinya turun dari Gua Hiro masuk ke rumahnya minta diselimuti. Setelah diceritakan kepada Warokoh di kejadiannya, Warokoh yang menyebutkan yang datang itu Jibril, kamu itu nabi. Dan beliau kan melohok, apa? Beliau itu kan bengong, nabi itu apa? Emang Rasulullah tahu yang namanya nabi? Ya gitu, nabi itu apalah? Ya dijelaskanlah oleh Warokoh. Dan yang lebih membingungkan lagi, Warokoh mengatakan kamu kalau tidak dibunuh oleh kaum kamu sendiri, minimal diusir. Ini membingungkan Rasulullah itu karena sebelumnya Rasulullah juga tahu kan kalau masyarakat Quraisy itu menetapkan bahwa Muhammad itu orang terbaik Quraisy. Muhammad itu orang kebanggaan kaum Quraisy, diberi gelar Al-Amin dan sebagainya. Itu Rasulullah tahu meskipun itu tidak membuatnya besar kepala gitu ya. Ya Rasulullah tetaplah sebagai orang yang soleh karena beliau menjadi orang yang soleh itu sejak mengalami waktu anak-anak dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan lalu dimasukkan iman dan hikmah. Itu terjadi ketika masih anak-anak. Sejak mengalami kejadian tersebut, nah ini Rasulullah SAW itu menjadi orang yang soleh sampai kemudian menjadi nabi. Jadi mencari kelemahan, mencari kesalahan Rasulullah SAW sejak atau ketika belum menjadi nabi juga akan sulit ditemukan. Ya akan sulit ditemukan gitunya kesalahan, kelemahan Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi. Karena kalau ada ini pasti akan menjadi celah bagi orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau percaya
mereka akan mengatakan, dah dulunya juga. Aneh gitunya kalau Rasulullah itu, dulunya juga. Dia kan seorang yang bagaimana lah keburukan tentunya yang diungkapnya. Gak pernah ada yang seperti itu. Bahkan dari Abu Lahab kan yang mengenal Rasulullah SAW itu sejak lahir. Abu Lahab itu mengenal Rasulullah sejak lahir dan mengikuti gitu kan perkembangannya sampai menjadi nabi, tidak bisa mencari kelemahan sejak bahkan ketika sebelum menjadi nabi, apalagi setelah menjadi nabi yang hidupnya itu berdasarkan petunjuk dari Allah. Nah, ada 4 ayat nih yang bunyinya ini sama nih, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini ajakan bicara di ayat ini adalah Rasulullah satu orang ya, meskipun ayat ini berlaku untuk semuanya. Karena semua manusia itu seharusnya meyakini bahwa kebenaran hakiki itulah yang dari Allah. Al-haqqu min rabbika, al-haq itu dari Tuhan kamu. Fala takunanna, janganlah sekali-kali kamu minal mumtarin, termasuk orang yang ragu. Jangan sekali-kali ada keraguan terhadap apa yang Allah turunkan. Kalaupun tidak masuk akal, tidak masuk logika, jangan sekali-kali apalagi menyatakan salah gitunya terhadap apa yang Allah turunkan. Jangan sekali-kali apalagi sampai menyatakan salah. Itu katakanlah menganggap ada kelemahan, ada kekurangan pada semua yang Allah tetapkan pun itu sudah salah. Ini nih dari kata al-haqqu yang beralif lam gitunya. Ini di ayat yang ini kan, huwa al-haq. Janganlah sekali-kali kamu ragu karena al-haq itu dari Tuhan kamu. Sebetulnya ini kan yang dicari, yang diinginkan oleh manusia, yaitu kebenaran, sesuatu yang benar. Nah, kalau orang kafir yang ada di zaman Rasulullah SAW ya sampai hari ini juga sama sebetulnya. Kalau dulu itu kan karena berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW, mereka selalu menolak, mengingkari, bahkan mengejek gitu ya, setiap kali Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran. Mereka tidak mau menerima, mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Akhirnya mereka menetapkan sendiri benar dan salah itu yang seperti apa. Bahkan di kalangan jahiliyah pun halal dan haram itu ada versi mereka, menurut mereka. Ya, artinya kan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang salah, ada yang benar. Kalau ukurannya, kalau tolok ukurnya yang berasal dari manusia pasti akan beragam. Ya, pasti akan beragam ya. Ya jangan jauh-jauh lah, kalau di kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika. NKRI maka Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi benar gitu, benar salah deh. Ya kan ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, bahwa eta mekar 135 juta. Ini satu negara, padahal kan disebutnya satu negara, tapi di dalamnya kan sukunya beda, bahasanya beda, budayanya beda. Kalau ukurannya yang dari manusia, ini saja di satu negara saja dengan budaya yang berbeda, baik buruknya saja tidak akan sama, benar salahnya tidak akan sama. Kalau menurut
kalau dianggap sebagai agama ya, sebagai agama. Kalau disebut sebagai ideologi benar sebetulnya. Kalau disebut sebuah agama mah itu kan sebutannya agama animisme, paganisme. Dulu kalau di sini gitu ya, kalau di apa namanya orang Sunda, hal seperti itu dikenalnya dengan pamali. Itu dilarang untuk dilakukan. Dulu kalau melarang sesuatu yang dianggap sebutannya tabu, salah, berartinya jelek. Kalau orang Sunda kan menyebutnya jangan melakukan itu, pamali, bukan haram atau makruh. Ya bukan haram. Oh, kalau haram itu sudah Allah yang menetapkan. Nah, apa yang pamali misalnya, yang pamali itu sesuatu yang ya apa namanya tabu, salah, jelek lah gitunya, makanya jangan dilakukan. Nah, apakah yang berlaku misalnya kalau orang Sunda mengatakan demikian jangan melakukan karena pamali, apa hal seperti itu juga sama berlaku, hal itu salah, hal itu buruk, hal itu jelek? Belum tentu. Jadi kebenaran yang sesungguhnya itu yang mana kalau begitu? Nah, inilah Allah menurunkan allazi auhayna ilaika minal kitabi huwa al-haq. Apa yang telah kami turunkan kepadamu yaitu Alkitab atau Al-Quran, itulah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi pantasnya tadi kalau Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan al-haq itu adalah benar yang hakiki, yang tidak percaya salah, yang melawan pasti kalah. Karena benarnya ini benar yang sempurna gitu ya, tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, tidak ada kesalahan. Al-Quran yang jumlahnya ribuan ayat itu satu kesatuan, di dalamnya tidak ada yang bertentangan. Ada ayat yang menunjuk yang menerangkan di dalamnya itu tidak ada yang menyimpang gitunya. Di dalam Al-Quran itu tidak ada yang menyimpang. Semuanya lurus, semuanya benar. Adapun kalau di dalam Al-Quran itu ada banyak sebetulnya. Kalau di dalam Al-Quran itu banyak hal yang tidak bisa lah, saya kiranya banyak hal yang tidak bisa dipahami oleh manusia, maka jangan memvonis bahwa di dalam Al-Quran ada kelemahan apalagi kesalahan. Seharusnya mengakui bahwa Allah Maha berilmu sementara manusia itu bodoh. Jadi jangan mengatakan salah tapi meningge ngaku urang nu bodoh, urang nu teu ngarti. Jangan sekali-kali mengatakan di dalam Islam ini ada yang salah, apalagi lah sampai memvonis salahnya. Ya sebutlah ada kekurangan, ada kelemahan sekecil apapun itu tidak ada. Ini al-haq, ini benar yang sesungguhnya. Dan di beberapa ayat tadi makanya Allah melarang, larangan sih bentuknya ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini al-haq, benar yang sebenar-benarnya dari Tuhanmu. Janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu terhadap Al-Quran. Jangan sekali-kali ragu terhadap Al-Quran. Adapun gitunya kalau banyak yang tidak bisa dimengerti, pasti kenapa? Emang ada manusia yang mampu ada manusia yang mampu memahami, mampu mendalami ilmu Allah yang Allah menyebutkan bahwa ilmu Allah itu tanpa batas. Lalu kemampuan manusia itu seperti apa? Jadi sebetulnya seperti
Kalau digambarkan ilmu Allah itu seperti kedalaman gitunya, kedalaman laut itu seperti apa? Nggak ada batasnya, entah sampai mana gitu dalamnya. Lalu manusia sendiri punya kemampuan menyelamnya hanya sampai 10 meter. Kenapa jadi mengatakan bahwa Allah yang salah atau buat jero-jero teuing cek Allah teh? Mun cek jalma teh jero-jero teuing atuh Allah teh. Karena kemampuan manusianya kan sangat terbatas. Bahkan Rasulullah SAW sendirinya, makanya di ininya ajakan bicara di ayat ini kan ini kepada Rasulullah. Rasulullah SAW sendiri manusia. Ya, innama ana basyarun mislukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Nah, kemampuan Rasulullah memahami ilmu Allah sampai di mana? Tetap saja kemampuan dengan batas beliau sebagai manusia. Artinya kalau Rasulullah SAW itu harus mengandalkan kemampuannya sendiri memahami Al-Quran 10 meter berarti yang bisa diselaminya hanya sampai 10 meter, sementara ilmu Allah itu tanpa batas. Makanya apa yang disampaikan oleh Allah tentang Al-Quran ini bukan hanya malaikat Jibril tentunya, karena bahkan semua nabinya, bahkan untuk semua nabi Allah menetapkan yang menyampaikan wahyunya itu adalah malaikat Jibril. Untuk semua nabinya yang menyampaikan wahyu dari Allah itu adalah malaikat Jibril. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril ini bukan hanya bacakan ayatnya, kemudian malaikat Jibril pergi lalu Rasulullah bengong karena tidak paham ini maksudnya apa. Ya, karena kalau mengandalkan kemampuan sendiri, Rasulullah SAW pun manusia yang kemampuannya sangat terbatas. Nah, sehingga di luar itu, di luar malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu, malaikat Jibril itu sering datang untuk tadarus. Yaitu tadarus itu mengkaji, mendalami, menyelami Al-Quran. Yaitu malaikat Jibril ya juga yang kemudian menjelaskan maksud makna setiap ayat. Tapi itu pun bukan dari pemahaman malaikat Jibril, bukan dari kemampuan malaikat Jibril memahami ayat, penjelasannya pun dari Allah. Karena kalau Allah kan tidak ada sebutannya, kalau Allah kan tidak ada bandingannya. Kalau malaikat Jibril katakanlah seperti manusia, punya akal, berusaha memahami Al-Quran, malaikat juga sama, kemampuannya sangat terbatas. Maka semua yang dijelaskan oleh malaikat Jibril itu pun dari Allah. Atau dengan kata lain, Rasulullah SAW itu menerima Al-Quran itu redaksi ayatnya dan juga tafsirnya, penjelasannya. Ya, semua yang Rasulullah sampaikan ya itulah penjelasan yang didapat dari malaikat Jibril. Ya contoh gampang ya teh. Waktu Isra Mi'raj, Rasulullah SAW itu perjalanan Isra Mi'raj itu acara pokok gitu. Acara pokok itu Isra Mi'raj pelesir trek naon itu. Pelesir jalan-jalan, Rasulullah dibawa jalan-jalan oleh malaikat Jibril kemana? Ke Masjidil Aqsa. Belum tamat ternyata, setelah dari Masjidil Aqsa terus kemana? Ke langit, jalan-jalannya jauh pisan. Tapi acara pokoknya apa gitunya, peristiwa Isra Mi'raj itu acara pokoknya itu apa? Ternyata acara pokoknya itu adalah
Allah mau menetapkan kewajiban sholat. Ya, di mana sholat ini kan kemudian oleh Allah ditetapkan sebagai amal pokok manusia selama di dunia ini adalah sholat. Banyak yang tidak menempatkan sebetulnya sholat itu pada posisi seharusnya, di mana sholat ini adalah yaitulah amal pokok itu manusia selama di dunia. Sholat itu yang akan menjadi pemimpin untuk seluruh amal selama hidup di dunia. Beda ternyata kan dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya wajib, kalau di rukun Islam semuanya wajib kan ya. Kewajiban zakat, kewajiban sholat, kewajiban saum, kewajiban haji. Ayatnya Allah turunkan ke bumi, tapi kewajiban sholat Rasulullahnya yang dibawa ke langit, beda tempat lagi. Nah, acara pokoknya gitu ya, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Allah mau menetapkan kewajiban sholat. Dengan hadisnya pun panjangnya karena kejadiannya juga kan panjang. Pasti Isra Mi'raj itu peristiwanya mulai dari keberangkatan Rasulullah SAW dari Mekah gitu seperti apa. Sesaat sebelum berangkat itu Rasulullah SAW mengalami hal yang kedua kali, dibelah dadanya, dibersihkan lalu dimasukkan iman dan hikmah seperti yang beliau alami ketika anak-anak. Ini terjadi lagi sesaat sebelum beliau dibawa ke langit, persiapan lagi tak itu tah Isra Mi'raj. Setelah selesai, nah kemudian dibawa ke Masjidil Aqsa dan naik ke langitnya itu dari Masjidil Aqsa, bukan dari Mekah. Nah, kewajiban pokoknya adalah menetapkan kewajiban acara pokok gitunya Isra Mi'raj itu adalah menetapkan sholat. Selesai itu ya adalah acara penyerta gitunya, masuk surga, masuk neraka, Nabi genah bisa masuk surga gitu. Acara penyerta ya sama masuk neraka, di langit melihat apa, sempat ngobrolnya dengan beberapa orang nabi, bahkan dialog panjang nama dengan Nabi Musa ketika pulang gitunya, ketika hendak pulang karena acara pokoknya sudah selesai yaitu ketetapan sholat. Ketika mau pulang ditanya oleh malaikat oleh Nabi Musa, apa yang kamu dapat dari Tuhanmu? Ini sholat sehari semalam 50 kali. Yang benar aslina 50 kali. Iya. Wah celaka, umat kamu tidak akan sanggup sholat sehari semalam 50 kali. Balik lagi minta dikurangi, balik lagi diantar lagi oleh malaikat Jibril beberapa kali, bolak-balik yang akhirnya 5 kali selesai pulang, dikembalikan lagi oleh malaikat Jibril ke rumahnya, turunnya ke Masjidil Aqsa deui. Dari Masjidil Aqsa dan kemudian diantar pulang ke rumahnya. Hanya itu yang sholat 5 kali. Kalau ayat Al-Qur'annya kan yang memerintahkan sholat banyak. Ini yang didapat oleh Rasulullah SAW bahkan dengan cara seperti itu. Terus Rasulullah setelah mendapatkan ketetapan sholat wajib itu sehari semalam 5 kali, bisa nggak melaksanakan perintah tersebut? Ya Rasulullah pun tidak bisa. Sholat itu seperti apa? Terus 5 kali itu kapan? Apa berturut-turut sekali mengerjakan langsung 5 kali sholat wajib? Ya terutamanya pelaksanaannya, kaifiatnya gitu yang disebut sholat seperti apa, mana Rasulullah tahu.
Ini artinya kan Rasulullah tidak bisa memahami perintah Allah tersebut. Kerjakan sholat. Dari tadi kan melohok deui Rasulullah itu kan sholat itu seperti apa? Dijelaskan lagi oleh malaikat Jibril dengan cara malam harinya terjadi Isra Mi'raj, besok siangnya malaikat Jibril datang kemudian menjelaskan satu kaifiatnya, yaitu dengan cara ketika malaikat Jibril itu datang, malaikat Jibril mengerjakan sholat, Rasulullah SAW kemudian ikut mengerjakan, anggaplah ini berjamaah, malaikat Jibril sebagai imam, Rasulullah sebagai makmumnya. Itu pada waktu tengah hari. Setelah selesai mengerjakan sholat, malaikat Jibril pergi. Kemudian datang lagi waktu asar, sholat lagi, Rasulullah ikut lagi. Setelah selesai malaikat Jibril pergi, datang lagi waktu tenggelam matahari, sholatnya 3 kali, 3 rakaat. Berarti kan beda dengan zuhur dan asar, ternyata kan tidak sama. Ini contohnya apa Rasulullah itu bisa tahu, bisa memahami apa yang Allah firmankan? Sama sekali tidak. Kalau mengandalkan kecerdasan beliau sebagai seorang nabi, tetap saja nabi itu adalah manusia yang kemampuannya amat sangat terbatas. Sementara Al-Quran itu ilmu Allah yang tanpa batas. Jadi kalau saya gambarkan seperti tadinya seperti lautan itulah. Kalau ilmu Allah ini diibaratkan lautan, ini lautan sedalam apa? Nggak ada batasnya ilmu Allah itu. Lalu kemampuan manusia menyelamnya berapa dalam? Paling 20 meter. Ini kalau di dunia menyelam lah, di dunia diving. Ya sedalam apa manusia bisa menyelam? Paling rekor katakanlahnya ada rekor terdalam itu sekitar 80 meter, itu pun sudah sebutnya paru-parunya sudah hampir meledak. Paru-parunya itu sudah hampir saja tidak kuat gitu menahan tekanan yang ada di dalam lautan itu. Dahanger kemampuan manusianya memang terbatas. Nah, sehingga malaikat Jibril lah yang kemudian yang menjadi gurunya gitu, menjadi mentornya. Benar kan malaikat mah guruna Rasulullah itu di surat An-Najm. Itu yang nyata surat An-Najmnya menjelaskan sejalan dengan ini ya. Surat An-Najm teh yang apa awalnya teh? Hari keur butuh teh sok hese deh. Hari keur perlu sok hari keur teu perlu nya komo teh gitu acan. Betul teu perlu nya komo, hari keur teu perlu mah teu inget acan. Madola sohibukum wa ma gawa, itu yang alamahu syadidul quwa. Nah itu ayat yang menyatakan yang mengajar Nabi itu adalah asyadidul quwa, disebutnya di situnya, yaitu makhluk yang sanggup ini menerima penjelasan dari Allah. Karena antara Allah dengan malaikat Jibril itu sering bahkan dialog ngobrol setiap hari. Karena malaikat Jibril ini dalam tanda kutip lah tangan kanan Allah. Ya, malaikat Jibril ini tangan kanan Allah. Malaikat Jibril ini yang memimpin seluruh malaikat. Malaikat pencatat amal itu dipimpinnya oleh malaikat Jibril. Malaikat maut. Semua malaikat itu, pimpinan malaikat itu adalah malaikat Jibril. Bahkan terjadi sering ngobrol, sering dialog antara Allah dengan malaikat Jibril. Di antaranya obrolan ini terjadi tiap hari, yaitu
malam hari Allah menetapkan ketika beginilah Allah mau anggapnya Allah mau menetapkan takdir untuk setiap orang, untuk setiap individu manusia yang berada di bumi berapa miliar. Itu ketetapan takdirnya harian oleh Allah malam hari tetapkan oleh Allah ini untuk si A begini nih besok hari, untuk si B, untuk si C, untuk seluruh manusia. Nah itu diobrolkan dengan malaikat Jibril. Nah setan suka datang gitu mencuri obrolan tersebut, diusir gitunya dengan ada dengan semburan api yang besar diusirnya, dilempar dengan bintang sehingga apa yang didengar oleh setan itu tidak pernah lengkap, tidak pernah utuh. Mungkin baru 1-2 kata sudah diusir, tapi kan oleh setan sudah ada yang terdengar 1 atau 2 kata. Nah lalu setan mengira-ngira nih dari 1 kata ini jadi apa gitu ya, ini maksud Allah. Ya diisilah gitunya yang kosongnya itu oleh setan, lalu disampaikan kepada manusia. Benar nggak apa yang disampaikan setan? Setan awal bingung itu naon, ini dari 1 kata 2 kata ini sebetulnya Allah itu bicara apa? Ya misalnya di situ ada nggak seblak naon je. Dari kata itu kalimat apa yang Allah sampaikan, kalimat tersebut itu yang menjadi ketetapan atau takdir buat siapa gitunya untuk besok hari. Jadi itu kemudian dikira-kira gitu oleh setan kalimat nanti pokoknya seblak lah lada teuing berarti kan itu nanti bener isu kita si eta boleh seblak. Tapi cek setan mah sing lada ieu da teungeunah teu lada mah kering tungtungna mata. Kering tungtungna mah seblakna lada teuing da cek setan mah sing lada cenah teu kagok. Jadi ikutilah gitu apa yang dari setan itu, ternyata kan setan itu maksudnya mencelakakan. Nah kembali lagi ke sini lah karena ke sebelah mangkilah di belakang layar eta mah. Sebelah mah kita bola. Yang pertama yaitu poinnya ininya masalahnya tentang al-haq itu kebenaran yang sesungguhnya. Nah tadinya di beberapa ayat yang disebut di Al-Baqarah tadi juga ada Allah sangat menekankan terutama untuk nabinya sendiri, karena kan pada asalnya nabi kan tidak percaya. Nabi tidak percaya, nabi tidak tahu, nabi tidak percaya. Waktu diterangkan oleh Warokoh kamu itu nabi, kan nabi bengong, nabi itu apa? Karena sebelumnya kan Rasulullah tidak kenal ya Nasrani, tidak kenal Yahudi agamanya gitu ya, tidak tahu. Nah, apa Rasulullah itu bisa percaya gitunya? Apa Rasulullah bisa percaya bahwa dirinya seorang nabi? Apalagi oleh Warokoh diterangkan kalau tidak dibunuh kamu diusir, kan semakin membingungkan. Nah diyakinkanlah terus gitunya oleh Allah. Dengan melalui ayat tadinya, karena ayat tadi pun ajakan bicara yang pokoknya 1 orang, yaitu Rasulullah jangan sekali-kali kamu ragu terhadap al-haq. Al-haqqu min rabbika, al-haq itu dari Tuhanmu. Itu makna al-haq katanya gitunya ini pakai alif lam eta justru yang coba kalau pakai tanwin huwa haqqun, Al-Quran itu benar, wajar kalau mendengar demikian. Istilahnya tadi kan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kalaupun ada yang nyangkut sebentar paling hanya begitu udah selesai keluar dari telinga kiri. Tapi ini pakai alif lam itu ini ingin menekankan, tapi kan manusianya sudah ditekankan sedemikian rupa pun. Oh gitu. Kesimpulan nanti alus cek Allah rasakeun.
Ini nih makna yang menekannya itu di sini ada karena di situ ada alif lamnya, nah itu yang menekankan. Sementara yang disampaikannya kan ini urusan benar dan salah, di mana tadi kan pasti kebenaran yang ingin dicari manusia. Bahkan orang yang sudah banyaknya orang yang sudah jelas-jelas salah pun kemudian mencari pembenaran. Kemudian berkelit-berbelit ingin mengesankan bahwa dirinya benar, hayang nu kitu jelema ingin yang benar. Ya makanya kan orang yang disebut mencari pembenaran artinya sudah tahu bahwa salah, tapi kan tidak mau ya terlihat, tidak mau terkesan salah. Jadi carilah pembenaran, dicarilah dalih supaya yang salah itu menjadi benar. Padahal yang salah tetap salah. Kalau yang ini benar yang sesungguhnya, kebenarannya sempurna, hanya tidak ada kekurangan, kelemahan. Kalaupun jangan kita sendirinya, Nabi lah itunya. Kalaupun ada yang tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami, jangan kemudian mengatakan bahwa al-haq ini ada yang kurang, ada kelemahan, apalagi yang salah. Yang lebih baik bersikap bahwa Allah maha sempurna, sementara manusia seorang nabi sekalipun pasti ada kelemahan yang namanya manusia. Di antara kelemahannya itu Nabi pernah lupa nggak? Ya Nabi pernah lupa nggak? Ya iyalah, ya itulah manusia. Sementara kalau Allah itu di ayat kursi teh, itu ayat kursi teh di nu awalnya teh, Allahu la ilaha illallah. Nah itu yang ini ya, ayat kursi atau bukan yang menerangkan bahwa Allah itu tidak pernah lupa, Allah tidak pernah tidur. Itu sempurna, berarti Allah tidak pernah lupa. Itu di ayat kursi atau bukannya yang makna tersebut? Katunaon ayatna teh nih kudu atawa ada apal atuh ayat eta teh. Kan suka dibaca setiap mau tidur ayat eta teh katalar sebenarnya teh ieu keur butuh teh sok. Katalar ayat eta mah kan itu kan bacaan termasuk ritualnya, itu diantara ritual sebelum tidur teh baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala ayat teh geuningan la ta'khudhuhu sinatun wala, Allah tidak pernah lupa. Tadi antara kelemahan yang namanya manusia, meskipun seorang nabi suka lupa, nabi juga. Bahkan lupanya itu ketika sedang sholat, harusnya 4 rakaat malah 2 rakaat, kemudian salam pulang. Nabi tiap para sahabat bingung kan kenapa zuhur jadi 2. Ya waktu ditanyakan Rasulullah ini dikosor, dikosor apa? Kita kan di tempat sendiri. Atau Rasulullah lupa karena sholat itu hanya 2? Enggak, Allah enggak lupa. Rasulullah mah yakin 4. Tapi ternyata kan memang baru 2. Ya ini berarti Rasulullah lupa kan. Ayat itu diantara kelemahan. Kalau Allah itu tadi diantaranya di ayat kursi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah tidak tersentuh gitu, terletak khuzuhu telah bahasa kitanya. Allah itu tidak tersentuh oleh lupa dan tidur. Tahu itu biasa nama pan nuker nyeri hate pan eta teh sok ngomong gitu pokona mah naon sebetulnya teh Gusti ora turu. Cek saha. Bahkan pokona mah tingali we. Karena Allah itu artinya Allah tidak pernah tidur. Allah pasti tahu, melihat apa yang dia lakukan terhadap saya. Pokoknya begitulah Gusti ora turu. Ayat kursi itu teh nerangkeun kitu teh.
bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Artinya ini ya sempurna. Nah maka apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu juga sempurna. Itulah benar yang sebenar-benarnya. Ya, jangan sekali-kali ragu. Terutama dia di ayat ini, karena sekali lagi nih yang diajak bicara melalui ayat ini adalah satu orang, yaitu Rasulullah. Artinya Allah ingin meyakinkan Rasulnya yang harus lebih dulu yakin. Rasulnya yang harus paling dulu beriman bahwa Muhammad itu Rasulullah. Itu yang paling harusnya, yang paling dulu harus percaya bahwa Muhammad Rasulullah itu siapa? Dirinya Muhammad. Kalau Rasulullah itu harus beriman nggak bahwa Muhammad itu Rasulullah? Ya harus batur percaya ya Nabi tentu. Orang lain percaya bahwa Muhammad itu Rasulullah. Nah Muhammad itu sendiri bagaimana? Ante saya betul percaya. Yang harus lebih dulu percaya itu dirinya. Nah ini kan Allah meyakinkan nabinya dulu, diyakinkan oleh Allah. Benar nih apa yang diturunkan oleh Allah ini adalah benar. Tentu kan Allah katakanlah meyakinkan, menekankan terutama kepada Nabi, karena kan ya anggaplah apa namanya komentar dari orang-orang sekitar seperti apa. Kan banyak yang aneh, nyeleneh, bahkan yang menyebut gila juga ada. Tapi Allah meyakinkan kepada Nabi, benar kamu yang benar. Ya, adapun orang yang sampai berkomentar bahkan melakukan apapun, Allah meyakinkan bahwa kamulah yang benar, yang allazi auhayna ilaika, apa yang telah kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad ini benar. Dan ini juga kan yang dituntut oleh Allah untuk semua manusia mengimani, meyakini apa yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW. Padahal ini ya Al-Quran ini musaddiqal lima baina yadaihi, ini membenarkan. Al-Quran tidak menyanggah kalau Taurat dan Injil itu benar dari Allah, enggak. Ini musaddiqal lima, jadi Rasulullah itu membenarkan kitab Taurat, kitab Injil, tidak seperti mereka justru yang menolak Al-Quran. Ahlul kitab ahlul kitab yang hidup di zaman Rasulullah SAW, mereka kan tidak mau mengakui kebenaran Al-Quran. Kalau Rasulullah, ini Al-Quran yang diturunkan ini musaddiqal lima baina yadayhi, itu ini membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya. Nah bahkan menambah dan melengkapi sehingga Al-Quran ini menjadi kitab yang paling lengkap. Banyak kesamaan sebetulnya, bukan banyak kesamaan, semuanya sama sebetulnya. Yang beda kaifiatnya. Misalnya kalau sholat di zaman Nabi Musa di agama Yahudi seperti apa, sholat di zaman di dalam agama Nasrani seperti apa, sholatnya kan sama. Kalau dari segi waktunya itu yang beda. Tadi kan Nabi Musa sampai terbelalak. Allah menetapkan sholat 50 kali sehari semalam. Gubrag cek Nabi Musa 50 kali. Yang benar. Kenapa? Karena Nabi Musa sebagai nabi dulu Allah menetapkan sholat untuk umatnya itu seminggu sekali. Ini sehari 50 kali. Makanya kan terbelalaknya setengah mati, kagetnya. Kemudian di zaman agama Nasrani sholatnya bagaimana atau berapa kali? Sama, seminggu sekali. Akhirnya Allah menetapkan sehari semalam 5 kali. Nabi Musa kan sebetulnya masih menganjurkan untuk balik lagi, minta dikurangi lagi. Mungkin kalau menurut pikiran Nabi Musa, jangankan sehari 5 kali, sehari sekali saja.
Karena Nabi Musa kan punya pengalaman. Dulu Allah menetapkan seminggu sekali, dikerjakan nggak oleh umatnya? Ente hari Sabtu kamarana tuh ngusep. Bener kalakuan Yahudi teh kuduna salat ngadun ngarusup teh. Ya, itu benar kan, itu akan diterangkan di Al-Quran kan, bahwa umat Yahudi itu hari Sabtu itu malah mancing gitu kan, bukannya sholat, padahal kan seminggu sekali sholat teh menteh hari teh ya udah nggak ada, karena kan nggak ada sholat hari berikutnya gitu, sampai ya nanti ketemu sholat lagi hari Sabtu, terus Sabtu depannya bagaimana? Usap deh. Yahudi abis bener kelakuan Yahudi pisan sama waktu salat ngedun ngusap. Di zaman Nabi Isa juga terjadi hal yang sama. Nah ini umat Rasulullah harus sehari semalam 5 kali. Beda artinya ya berapa jumlah sholatnya, kaifiatnya beda, tapi sholatnya pasti ada. Karena sholat itu adalah amal pokok. Di Yahudi ada sholat, di Nasrani ada sholat, ibadah haji juga ada. Ya ada haji, ada umroh gitunya. Orang Yahudi, orang Nasrani sebelum ada Islam mereka suka ke Masjidil Haram, ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Banyak yang sama lah bahkan gitunya. Karena semuanya ini kan dari Allah. Nah Al-Quran yang diturunkan ini menyatakan benar kitab-kitab Taurat Injil itu dari Allah. Bahkan oleh Allah kan dimasukkan menjadi rukun iman. Di antara rukun iman itu adalah beriman kepada semua kitab yang Allah turunkan. Orang Islam mengimani Taurat dan Injil, benar kitab tersebut. Hanya masalahnya masa berlakunya sudah habis. Tidak boleh lagi kan dijadikan pegangan karena masa berlakunya sudah habis. Inilah yang terbaru dan terakhir, edisi terlengkap Al-Quran. Dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, ini edisi terlengkap dan sempurna yang Allah tetapkan berlaku sampai hari kiamat. Nah Rasulnya yang paling dulu oleh Allahnya ditekankan, diyakinkan bahwa inilah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, sampai 4 ayat tadi di dalam surat yang tadi, jangan sekali-kali ragu. Fala takunanna minal mumtarin, itu kepada Nabi, itu ditujukannya kepada Nabi ayat tersebut. Innallaha bi ibadihi la khabirun basir, sesungguhnya Allah itu terhadap hamba-hambanya khabirun, itu tahu. Tahu seperti apa? Artinya tahu nanti. Tahu tidak ada yang tersembunyi, bahkan untuk hal yang bagi manusia itu gaib. Anggaplah niat, misalnya niat seseorang melakukan sesuatu itu apa? Allah itu tahu. Kalau manusia nggak akan tahu, justru kalau manusia tidak akan tahu maksud atau niat seseorang melakukan sesuatu itu apa. Nah kalau bagi Allah itu tidak ada yang tersembunyi. Ada 2 atau 3 ayat nih yang menyatakan, salah satunya itu di Al-Baqarah 284. Ya, intubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Jika kalian tampakkan, keluarkan gitunya apa yang ada di dalam hati itu, kalau dikeluarkan artinya menjadi amal anggota badan. Nah, apakah diungkapkan, dikeluarkan, diamalkan, autuhpuhu, atau tetap kalian sembunyikan? Yuhasibkum bihillah, pasti Allah akan menghisabnya. Hanya ayat ini menunjukkan berarti yang dihisab oleh Allah itu bukan hanya yang sudah dikeluarkan menjadi amal anggota badan,
apa yang tetap disimpan di dalam hati pun dihisab. Yuhasibkum bihilah pasti dihisab. Tak eta penyakit hati nu rek dihisab teh mau dikerjakan mau enggak, mau dikeluarkan menjadi amal ataupun enggak gitunya. Itu diantaranya nya. Ini bahwa Allah itu khabirun, Allah maha mengetahui. Baik ditampakkan lah kalau ayat tadinya, baik ditampakkan, diwujudkan, dikeluarkan menjadi amal anggota badan atau tetap disimpan di dalam hati. Basirun, nah kurang lebih sama. Kalau khabirun itu maknanya mengetahui, kalau basirun itu maknanya maha melihat. Itulah etannya makna etan mata Allah itu terhadap seluruh hambanya, maha mengetahui dan maha melihat. Kurang lebih terjemahnya seperti itulah. Artinya kan tidak ada yang tersembunyi. Adapun kaitannya dengan kalimat sebelumnya yaitu tentang bahwa Al-Quran itu adalah Al-Haq. Nah, bagaimana manusia bersikap terhadap Al-Haq itu, apakah ditampakkan penolakannya, penentangannya, ataupun hanya disimpan di dalam hati, tidak mau menerima Al-Quran sebagai Al-Haq. Allah maha tahu.